Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, setelah sekian lama asik. Enggak sih, enggak seberapa lama sih ya, cuma lumayan capeknya kuras-kuras potel. Nah, ini penampakannya setelah dikuras-kuras total. Cuma kayaknya belum berani ngasih makan nih. Sebagian besar ikannya pada masih adaptasi, bahkan ada yang kayaknya mau sakit deh. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang mau sakit ya kita langsung kasih garam ikan sama obat biru sebelum terlambat, kayak gitu. Nah, ini alhamdulillah sudah semua full, sudah kuras total. Isiannya ada yang tetap, ada yang saya ganti. Nah, ini penampakan albino khairat irnya, semuanya saya pindah ke sini akhirnya. Ini usia berapa ya? Nggak jauh beda dengan yang ini sih usianya kayaknya. Pedes, Masya Allah. Nah, ini 26 Oktober kelahiran, berarti November, Desember, Januari. Berarti November, Desember, Januari tanggal 26, 3 bulan. Berarti ini 2 bulan setengah. Seperti ini penampakannya, 2 bulan setengah teman-teman. Makannya dari Buraya full cacing sutra. Nah, ini pun ya masih stres, ini masih kayak gitu gerak-geriknya. Nah, ini juga, ini yang sudah usia induk kok. Nah, kita simak. Nah, pedes, ini terlalu pedes sih, nggak tahu ini cabai berapa kok bisa sepedes ini. Ini betina-betinanya. Nah, ini campur sih, ini masih dari Buraya, ini pedes juga, ini saya campur masihan. Ini paling saya sortirnya rencananya cuma ambil yang irnya nggak merah aja kayaknya. Nah, ini juga ada kecacatan genetik teman-teman, dari segi renangnya agak aneh ini loh. Nah, ini dia berenangnya gel-gel padahal mah bukan sakit. Nah, yang seperti itu biasanya nggak kita pelihara. Berenangnya tuh ndangak terus gel-gel gitu loh. Nah, itu keanehan, itu suatu keanehan. Aslinya normalnya kan seperti yang lain. Ada dua ini di sini kelihatan, ada dua, ini sama ini. Nah, yang seperti itu kita reject teman-teman, karena berenangnya aneh gitu. Normalnya ya seperti yang lain, pokoknya yang lain seperti yang lain. Nah, ini juga. Nah, kalau normal ya kayak gini berenangnya, nggak ada yang epek. Nah, kalau lihat merahnya yang cakep gini, saya jadi pengen AFR teman-teman. Gimana? Kita pelihara nggak AFR nih? Ternyata merah-merah itu bagus. Nah, ini koi, blonde tuxedo koi betina yang normal, bukan yang ribbon. Nah, ini apa ini ya, PRT koi, ada burayanya juga itu. Ini jantan albino khairat ir, udah bersih ya, alhamdulillah. Ini saya ganti moli, awalnya apa ya, isi full gold, gapi full gold, saya ganti moli. Ini moli indukan golden di sini. Loh, ada yang beranak, baru dipindah langsung beranak, tapi anaknya nggak selamat, pada mati. Itu anaknya yang di bawah itu. Ini masih proses pematangan air, maksudnya nunggu endapan kabutnya ke bawah.
Nah ini loh teman-teman, makanya saya nggak berani kasih makan loh. Ini padahal awalnya ikan sehat-sehat banget, tapi setelah ganti air total itu saya kasih cacing sutra, nyoba aja yang biasanya doyan banget makan itu ternyata ya tetap nggak mau makan kalau dia baru pindah tempat kayak gitu. Ini rencana mau perbanyak PRTDE, mau saya perbanyak di sini, tinggal ngasih jantan. Itu Black Moscow Buraya ya. Alhamdulillah seneng banget rasanya kalau kelihatan bersih-bersih. Nah setelah itu tadi bersih-bersih kuras total, ini rencana mau saya bersihkan total, terus cari-cari rak. Kalau nemu saya bekasan sih di Facebook biasanya. Kalau nemu, kalau belum nemu ya intinya ini bersihkan dulu lah kayak gitu. Nanti intinya mau bangun lagi rak di sini sepanjang berapa ini, sekitar 3 meteran. Jadi untuk nambah koleksi gapi-gapi kita. Alhamdulillah. Nah itu ada istri saya yang juga pengen lihat-lihat ikan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kadangkala dalam memelihara ikan gapi ya karena kita di kehidupan sehari-hari juga punya pekerjaan yang lain. Bukan kita sih, pribadi saya lah, atau mungkin sebagian teman-teman juga yang seperti saya, yang intinya nggak bener-bener full penghasilan dari ikan gapi atau profit dari ikan gapi. Ya, kalau full profit dari ikan gapi mungkin ya nggak sampai kita butuh waktu tertentu untuk kuras total atau untuk ngopain ikan gapi seperti itu. Nah karena profit saya dan mungkin teman-teman yang lain itu nggak full dari albino koi red lihat albino koi red ear jadi albino koi red ear, nggak full dari ikan gapi, makanya ya kayak kemarin ada tamu, ada acara dan lain-lain, ya otomatis nggak bisa kepantau beberapa hari itu. Akhirnya ya kemarin tuh ada sebagian yang intinya keol-keol lah, bermasalah lah dan lain-lain lah. Akhirnya kita ya sekalian harus kita beresin, karena harus kita sadari kemarin kita beberapa hari tidak urus ikannya. Ya wajar lah kalau beberapa ikan ada yang ngambek atau ada yang bermasalah, ada yang manja dan lain-lain, kangen sama saya, kangen sama tuannya, sama majikannya, itu wajar lah, hal yang sangat wajar. Jadi ya sekalinya kita bisa urus ya langsung kita tangani, kita kuras total seperti itu. Dan saran juga untuk teman-teman, memang untuk teman-teman yang mungkin juga ingin berinisiatif untuk menjadikan hobi ikan gapi ini sebagai usaha, saran saya yang pertama harus sudah punya penghasilan tetap sebelum main usaha ikan gapi. Menurut saya ya, berjalannya saya juga seperti itu. Jadi sebelumnya harus punya pekerjaan tetap, entah itu berpenghasilan berapa dan lain-lain. Lah ikan gapi itu hanya untuk selingan yang diawali dari memang hobi. Jangan bertujuan khusus untuk langsung profit di ikan gapi tersebut. Pasti akan kesusahan nanti di awal, pasti akan mikir rugi untung. Nah seperti itu, bahkan akan banyak ruginya ketika kita berharap penghasilan itu full dari ikan gapi. Lah tapi kalau kita sudah punya pekerjaan tetap, nah ini hanya sekedar hobi saja, mau ikannya laku atau tidak laku kita nggak terlalu susah. Tidak terlalu susahnya kenapa? Yang pertama karena kita sudah punya pekerjaan tetap tadi. Yang kedua karena memang kita hobi, senang dengan ikannya, mau laku atau tidak pasti kita dengan senang hati memeliharanya. Beda dengan kalau kita bertujuan langsung khusus
kita pelihara ikan gapi untuk usaha, pasti nanti ada susah senangnya melihara ikan gapi itu pasti jadi pikiran, yang membuat kita malah banyak pikiran, bingung dan lain-lain, malah kita akhirnya payah sendiri, susah sendiri. Aduh gimana ya, ternyata nggak sesusah itu, bohong tuh konten-konten di YouTube katanya ikan gapi jadi peluang usaha yang gini. Nah, kita juga harus jangan terlalu bodoh kemakan konten-konten yang ada di YouTube teman-teman. Terus kita juga harus simak penjelasan dari konten kreator tersebut dari awal sampai akhir. Jangan kita termakan pas dia suksesnya saja, seolah-olah bisnis ikan gapi itu langsung menguntungkan, melejit dan lain-lain. Hampir semua usaha sih, bukan hanya ikan gapi aja, semua usaha ya dari titik terendah naik dikit demi sedikit, lama-lama membukit, lama-lama menggunung, baru nanti tinggal enaknya. Seperti itu. Jadi ya nggak ada yang instan di dunia ini. Mie instan aja masih harus digodok, masih harus direbus kayak gitu ya kan, padahal sudah mie instan, tapi ternyata nggak seinstan itu. Kurang instan apalagi pop mie. Nah, pop mie udah paling instan itu pun masih pakai buka kemasan, pakai buka bumbunya, pakai nuang air panasnya, masak airnya. Nah seperti itu. Apalagi di bidang usaha-usaha ini yang nantinya bisa menjadikan kita untung. Nah di balik untung itu pasti ada beberapa buntung yang sudah dilalui, seperti itu teman-teman. Kalau kita langsung kemakan enaknya saja tanpa tahu beberapa susah payahnya ketika membangun, ya selamanya kita nggak akan berkembang teman-teman. Dan jangan pernah menyerah, karena semua kesusahan itu adalah bagian dari proses, jadi seperti itu. Nah saya kenapa bisa nangani segini banyak sendirian tanpa pegawai, saya nggak ada yang bantu, bahkan istri saya sendiri pun biasanya ya cuma saya suruh kasih makan kalau saya lagi pergi. Kalau saya nggak lagi pergi ya saya sendiri yang ngasih makan. Kalau kuras-kuras ya nggak pernah seperti itu, karena istri saya juga sudah punya bagiannya sendiri. Beliau bagian ngurusi anak-anak saya yang alhamdulillah nambah lagi satu, maksudnya mau nambah lagi, anak saya kan 2, ini sudah isi lagi mau anak yang ketiga. Seperti itu teman-teman, jadi bagiannya masing-masing. Nah kembali pada yang tadi, kenapa saya bisa ngurus segini banyak tapi sendirian, benar-benar sendirian. Ya bisa dibayangkan lah, ini kalau nggak dengan senang atau dengan perasaan yang cinta kepada ikan-ikannya, tidak sayang pada ikan-ikannya, ya nggak akan segininya saya ngopeni, nggak akan segininya effort saya seperti itu teman-teman. Dan di sisi lain juga karena support dari teman-teman yang mungkin nonton video YouTube saya, yang mungkin order ikan saya, yang mungkin komen-komen di YouTube saya, kasih masukan, kasih saran seperti itu. Jadi ya alhamdulillah bisa lebih semangat. Jadi memang kalau kita pengen usaha ikan gapi, yaitu tadi pertama pastikan sudah punya pekerjaan tetap dulu atau sudah penghasilan lain selain ikan gapi dulu, karena intinya jangan mengharapkan ikan gapi itu langsung berpenghasilan, apalagi hanya di 1 tahun pertama. Jangan, senangi dulu aja, makanya harus punya penghasilan dulu, lalu sisihkan katakanlah berapa persen untuk kita menghobi ikan gapi, artinya mencintai ikan gapi. Nah di mencintai ikan gapi tadi itu kita sekalian belajar bagaimana ikan gapi tersebut, bagaimana cara menangani ketika sakit, makannya itu seberapa, kayak gitu. Nah di situ di sela-sela belajar kita menghobi ikan gapi. Nah setelah mencintai dan senang atau hobi kepada ikan gapinya, baru yang ketiga, cobalah ngonten atau mempromosikan teman-teman. Entah di mana aja,
Nah, kalau saya sekedar story-story aja, sebenarnya awalnya sekedar story-story aja, saya upload di sosial media, entah itu TikTok, Instagram, dan lain-lain, yang ternyata akhirnya saya fokusnya di YouTube karena ada beberapa teman yang, bukan beberapa teman aja, ini juga karena saya juga lihat kontennya beberapa breeder-breeder yang sudah berkelas kayak Mas Arsy Farm, All Star Gapi, Mas Safril itu, Red Gapi Farm lah, itu kan juga di YouTube. Nah, jadi sebisa mungkin saya sharing-sharing aja, sebetulnya sharing-sharing aja, sampai kalian mungkin bisa simak lah video saya dari awal sampai akhir, itu hanya cerita soal pengalaman saya memelihara ikan gapi saja, bukan konten-konten yang gimana banget, enggak, aslinya sekedar sharing-sharing saja, kadang kasih makan saya video kayak gitu. Nah, itu kan karena dengan seperti itu kan otomatis kan kita dilihat, yang melihat YouTube atau dilihat oleh viewers kita di YouTube kan, seperti itu di sosial media. Nah, dengan cara seperti itu aja nantinya mungkin akan ada chat 1 atau 2, bang ikan ini berapa bang, kan bang ikan ininya bagus bang, nah kayak gitu, saya pengen bang, dan lain-lain. Jadi seperti itu teman-teman, kalau teman-teman pengen usaha ikan gapi seperti itu yang intinya mah ya proses itu harus kita lalui lah intinya, mau hasil atau tidak, proses itu insya Allah tidak akan mengkhianati, seperti itu. Yang penting kita harus bersabar, senantiasa belajar, jangan gengsi-gengsi kita bertanya kepada breeder lain, pada teman-teman breeder lain. Kalau kita punya masalah ya sharing, saling bertukar pikiran, seperti itu teman-teman. Udah ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya minta tolongnya barangkali tidak merepotkan untuk teman-teman mensubscribe, like, dan komen di channel YouTube saya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin kontennya, untuk pelihara ikannya, untuk mengembangkan farm saya juga, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.